Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi bab 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita mulai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DITI di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950-1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Terlaksananya pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955, terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada tahun 1950 sampai 1959, muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, pemberontakan PRRI, dan pemberontakan Permesta. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi Presiden. Selanjutnya, terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntunan hati nurani rakyat atau Tritura, yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga. Masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, atau berharga. Fungsi ideologi antara lain menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu,
masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Menurut Kellen, 2005, ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Menurut Kellen, ideologi tertutup adalah bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Jadi, sebagai ideologi terbuka secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealis, normatif, dan realistis. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Dan perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut: menghargai keberagaman budaya Indonesia, pelestarian keberagaman budaya Indonesia, dan pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.